Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini Wildan Yusbulo ingin sedikit menyampaikan materi yang sudah saya rangkum melalui podcastnya Bapak Jaki, yaitu tentang pelajaran Islam dan budaya Jawa. Kita harus tahu sebelumnya Islam masuk ke Jawa itu, masuk ke Indonesia itu dilalui oleh siapa? Yaitu dengan dakwanya Wali Songo yang kita ketahui. Wali Songo ini dakwah yang menyebarkan Islam di tanah Jawa, di Indonesia. Wali Songo menggunakan kebudayaan Jawa untuk media dakwanya. Jadi Wali Songo ketika saat menyebarkan dakwanya di Pulau Jawa menggunakan budaya, terus perdagangan seperti itu agar lebih mudah, lebih diterima oleh masyarakat. Terus kemudian kita juga harus tahu apa sih definisi pengertian budaya dan Jawa. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bentuk kebudayaan bisa sistem agama, politik atau lainnya. Itu. Jadi budaya ini yang dari dulu diteruskan oleh kelompok generasi terus diturunkan oleh ke generasi seterusnya. Kemudian pengertian komponen kemudian dibagi menjadi dua, yaitu sifat materinya dan bersifat non materi. Ada dua, sifat materi dan sifat bersifat non materi. Kemudian dalam bahasa Jawa memiliki tingkatan, yaitu kasar, tingkatan bahasa. Ada bahasa kromo inggil, halus, kasar, sedang. Terus kemudian ciri-ciri orang Jawa yaitu apa? Ngajeni, marang wong tua, punya sopan santun, punya etika. Itu salah satu ciri orang Jawa identik dengan kromo inggilnya. Orang Jawa yaitu gotong royong, suka bergotong royong, terus saling sepi ing pamre. Ojo gumunan, ojo kagetan, ojo adigang, adigung, adigono. Apa itu saya kurang paham karena saya dari kecil hingga sekarang dari kecil di Tangerang. Tapi saya asli orang Jawa. Terus kemudian Jawa sebelum datangnya Islam. Di Kepulauan Nusantara sebelumnya Islam masuk sudah mengenal peradaban agama. Misalnya apa? Masa sejarah pundak perunduk, ritual itu sudah ada di Pulau Jawa. Terus kemudian sebelum Islam datang masyarakat Jawa lebih mengenal animisme dan dinamisme di Jawa. Juga berpendapat agama Kapitayan. Agama Kapitayan yaitu ajaran sesembahan yang dilakukan kepada sesembahnya. Taya dan tokoh mitologisnya samar. Agama Kapitayan ini beribadah di sanggar dengan sesaji pemujaan roh yaitu tumpengan, tumpi dan ayam. Namun setelah Islam datang, ajaran tetap digunakan namun diberi santunan sentuhan Islam. Jadi gimana teman-teman? Namun sebelum ada Islam datang itu sudah ada yang namanya budaya. Namun setelah Islam datang itu budaya dijadikan satu oleh agama, disentuh dengan agama Islam. Lalu agama Hindu, Buddha masuk ke tanah Jawa sebelum Wali Songo masuk ke tanah Jawa. Agama Hindu dan Buddha itu sudah duluan teman-teman sebelum Wali Songo masuk. Hubungan Islam dan kebudayaan. Nah, ini ada hubungan Islam dan kebudayaan. Secara naluriah ingin melindungi kebudayaan serta menjaga segala kebudayaannya. Ada tiga pandangan antara agama dan kebudayaan, yaitu bahwa agama adalah sumber dari kebudayaan. Sebuah pendapat yang merujuk pada Hangul. Agama dan budaya tidak ada hubungan antara keduanya, dan agama sebagai salah satu unsur kebudayaan. Pandangan Islam terhadap agama ada tiga, yaitu taslim, tauhid, dan menolak yaitu Islam yang menolak kebudayaan. Kemudian apa? Selanjutnya kaitan nilai Jawa di aspek ritual. Orang Jawa bergerak di wilayah simbol-simbol.
Simbol-simbol ritual berkaitan dengan seremonial, yaitu kegiatan yang dilakukan terus-menerus di waktu tertentu. Simbol-simbol yang dilakukan orang Jawa contohnya mitodorani, biasanya diisi dengan sholawat, terus membaca dzikir dan lain-lain. Ekspresi doa dalam Jawa ada bermacam-macam. Terus kemudian apa teman-teman? Selanjutnya tentang materi universalisme dan kebudayaan Islam. Islam dan budaya ada dua sifat, yaitu universal dan lokal. Universalisme kebudayaan Islam yaitu adanya kemauan untuk membuka diri dengan berbagi kebudayaan di dunia, termasuk budaya lokal dan tidak tertutup terhadap kebudayaan lain. Sedangkan yang lokalitas adalah dalam konteks keindonesiaan. Itu dapat berjalan dengan harmonis sehingga budaya dalam pola nalar dan berusaha mempertemukan atau menjembatani antara budaya dan agama. Universal kebudayaan. Islam itu menerima unsur-unsur lokal dari peradaban umat manusia yang bersentuhan nilai sebuah bentuk alkulturasi kebudayaan dengan Islam. Terus yang prinsip republikasi, yaitu bahwa proses islamisasi atau Islam masuk di Indonesia sebagai ajaran yang normatif dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitas masing-masing teman-teman. Menolak Arabiasasi perubanisasi bukan upaya menimbulkan penawaran dari budaya-budaya setempat, namun membuat sebuah budaya itu tidak hilang, menjadikan budaya dan agama tidak saling mengalahkan, melainkan berwujud pola nalar dan berusaha menjadi jembatan antara kebudayaan dan agama. Jadi semuanya itu membuat jembatan biar agar menjadi lebih maju. Seperti itu kurang lebih. Sifat prioritisasi Islam yaitu konteks progresif dan juga karakter membebaskan atau responsif. Kemudian santri, priai dan abangan. Melihat Jawa dari kacamata gers, yaitu santri orang yang belajar di pesantren yang menguasai ilmu keagamaan dalam arti luasnya orang yang selalu mengamalkan ajaran Islam. Intinya santri itu orang yang berpesantren yang memperdalamkan keagamaan Islam. Terus kemudian priai, yaitu orang-orang yang kemudian cukup dikenal bukan hanya orang keraton. Abangan, terus kemudian abangan yaitu orang yang beragama Islam namun tidak menjalankan ajaran agama Islam, cenderung ke apa namanya, cenderung ke animistik, cenderung ke. Terus kemudian dakwah di masa Wali Songo. Nah ini Wali Songo adalah ulama yang menyebabkan agama Islam di tanah Jawa. Setiap sunan memiliki tugasnya masing-masing teman-teman dalam menyiarkan agamanya. Ciri dakwah Wali Songo yaitu dilakukan bertahap, pelan-pelan, dan mengembangkan pendidikan dan memberdayakan masyarakat. Cara dakwah Wali Songo membutuhkan waktu yang lama dan pelan untuk mendidik dan dakwah di pesantren. Dakwah Wali Songo yang menggunakan kebudayaan yang sudah ada di masyarakat seperti apa? Halnya wayang, terus tembang Marajapati dan lain sebagainya. Wali Songo menggunakan cara ini agar agama Islam mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian yaitu kejawen. Ini yang kita sering dengar, kejawen itu katanya kejawen itu mistis. Kejawen itu mengundang setan, musyrik, bid'ah. Tidak, itu hanya itu hanya kata-katanya. Kita harus tahu dulu. Mari kita kulik teman-teman. Menurut Suwardi Indrawaswara, kejawen adalah ideologi lokal Jawa. Berarti ini adalah kebudayaan orang Jawa, ideologinya orang Jawa. Definisi kejawen adalah dalam bahasa yaitu kejawaan. Kejawen itu berarti dalam bahasa itu kejawaannya orang Jawa itu sendiri. Kejawen adalah gaya hidup keagamaan yang bernuansa mistis dan di dalamnya ada adat istiadat, etika, tradisi hingga membentuk paham Javaisme. Konsep hidup kejawen yaitu cakra mangkiringan, yaitu hidup itu akan menjadi ringan karena tahu rumusnya, karena hidup itu terus berputar seperti roda yang kita tahu.
Konsep kedua yaitu kedua sangkan para ing dumadi, yaitu hidup di seperti siklusnya air hujan yang manusia diciptakan dari tanah akan kembali ke tanah, diciptakan dari tanah terus meninggal kembali lagi ke tanah atau dikubur. Islam kemudian Islam Jawa dan Sufisme. Islam masuk ke Jawa tidak dengan cara perperangan, tidak dari pedang ke pedang, tidak dari celurit ke celurit, misalkan kayak gitu bahasanya. Namun dengan jalur perdagangan, pendidikan dan tasawuf. Dalam ilmu tasawuf diajarkan bahwa Islam adalah agama cinta, agama kasih sayang. Islam mengajarkan kebaikan, mencintai sesama umat. Islam bukanlah agama yang penuh dengan kekerasan. Islam itu yang agama yang penuh cinta, yang penuh kasih sayang. Dalam Islam, Jawa memiliki istilah dua kehidupan seperti during menang yen durung menang yang durung wani kalah. Durung unggul yen durung wani asor. Seperti itu, teman-teman. Terus di Sufisme ada tingkat luhur, yaitu tindakan didorong oleh rasa. Contohnya melakukan makan didorong karena lapar. Terus mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.